semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan mengenai protokol pencegahan COVID-19, diantaranya kamu harus selalu memakai masker kemanapun. Yang kedua, harus mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak aman, serta berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi ini segera berakhir. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan kembali mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, ada 0, dan ada bilangan bulat positif. Yang mana semakin ke kanan nilainya akan semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Contohnya, negatif 6 itu lebih kecil daripada 5, lebih kecil dari 4, negatif 4, lebih kecil dari negatif 1, lebih kecil daripada 0, lebih kecil daripada 1. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat. Nah, cara pertama adalah menggunakan garis bilangan. Kalau kamu lihat di sini ada gambar kodok dan ada gambar garis bilangan. Aturan pertama, kalau dia penjumlahan berarti kodoknya ini harus maju, kalau dia dikurang berarti kodoknya ini harus mundur. Nah, kalau dia ditambah atau dikurang dengan bilangan positif, maka dia harus menghadap ke kanan, ya, menghadap ke sini. Kalau dia dikurang atau ditambah dengan bilangan negatif, maka dia harus menghadap ke kiri. Baik, contoh yang pertama itu 2 ditambah 3. Posisi kodok ada di angka 2. Ditambah, maka kodok itu harus maju. Kodok menghadap ke kanan karena dia ditambahkan dengan bilangan positif. Nah, oke, kita mulai ya. Kodoknya akan siap-siap melompat maju sebanyak 3 kali lompatan, sehingga sekarang posisi kodok ada di angka 5. Jadi 2 ditambah 3 itu 5. Selanjutnya, contoh kedua, negatif 1 ditambah 4. Posisi kodok ada di negatif 1. Karena dia ditambah, maka kodok ini akan siap-siap maju. Dia menghadap ke kanan karena ditambahkan dengan bilangan positif. Oke, kita mulai ya. Dia melompat sebanyak 4 kali. Nah, sehingga posisi kodok sekarang ada di angka 3. Jadi, negatif 1 ditambah 4 itu sama dengan 3, positif 3. Contoh yang ketiga, 1 ditambah negatif 2. Posisi kodok ada di angka 1. Karena dia ditambah, maka kodok ini akan siap-siap maju. Kodok menghadap ke kiri karena ditambahkan dengan bilangan negatif. Oke, kita mulai ya. Kodoknya akan meloncat sebanyak 2 kali, sehingga posisi kodok sekarang ada di negatif 1. Jadi 1 ditambah negatif 2 itu sama dengan negatif 1. Selanjutnya, negatif 1 ditambah negatif 5. Posisi kodok di angka negatif 1. Karena ditambah, maka kodok ini akan maju. Dia menghadap ke kiri karena ditambahkan dengan bilangan negatif. Kodok akan maju sebanyak 5 kali. Sehingga sekarang kodok ada di posisi negatif 6. Jadi negatif 1 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 6. Contoh yang kelima. Nah, sekarang ini mengenai pengurangan ya. 2 dikurang 3. Kodok ada di posisi 2. Karena dia dikurang, maka kodok ini akan mundur. Ya, kalau dia ditambah itu maju, kalau dia dikurang itu mundur. Nah, 2 dikurang 3. Kodok ada di posisi 2. Dikurang artinya dia akan mundur. Kodok menghadap ke kanan karena 3 adalah bilangan positif. Nah, kodok akan mundur sebanyak berapa kali? 3 kali. Oke, kita mulai ya. Nah, sehingga kodok ada di posisi negatif 1. Jadi, 2 dikurang 3 itu sama dengan negatif 1. Contoh ke-6, negatif 1 dikurang 4. Kodok ada di posisi negatif 1. Karena dikurang, dia akan mundur
Kodok menghadap ke kanan karena 4 adalah bilangan positif. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. Jadi, negatif 1 dikurang 4 itu sama dengan negatif 5. Oke, nah itu tadi cara yang pertama menggunakan garis bilangan. Sekarang kita masuk cara kedua, yaitu metode kasih dan minta. Aturannya, nih lihat ya, tambah itu artinya dikasih, kurang artinya diminta. Bilangan positif artinya bukan hutang atau milikmu sendiri. Bilangan negatif itu artinya hutang. Nah, kita masuk contoh ya. 2 ditambah 3. Artinya kamu punya 2, lalu dikasih lagi 3. Sehingga sekarang kamu punya 5. Contoh yang kedua, negatif 1 ditambah 4. Artinya kamu punya hutang 1, lalu kamu dikasih 4. Nah, karena kamu punya hutang 1, begitu kamu dapat 4, maka kamu harus melunasi hutangmu dulu, ya. Sehingga sekarang yang jadi milikmu sendiri hanya 3. Oke, contoh selanjutnya. Negatif 1 ditambah negatif 5. Artinya kamu hutang 1, lalu kamu dikasih, tapi itu adalah hutang. Jadi hutangmu itu semakin banyak, ya kan? Kamu hutang 1, hutang lagi 5. Jadi hutangmu sekarang ada 6. Baik, selanjutnya 2 dikurangi 3. Kamu punya 2, lalu diminta 3. Kamu hanya punya 2 nih, tapi orang meminta 3. Sehingga kamu terpaksa harus mengutang 1. Seperti itu. Sekarang negatif 1 dikurang 4. Artinya kamu punya hutang 1, lalu kamu diminta lagi 4. Maka kamu akan terus berhutang sebanyak 5. Jadi negatif 1 dikurang 4 sama dengan 5. Seperti itu. Nah, paham ya tadi mengenai garis bilangan dan cara yang kedua metode kasih dan minta. Oke, baik. Sekarang coba kita kerjakan halaman 20 soal uraian ya yang B. Oke, Pak Abdul mempunyai hutang pada Pak Bos sebesar 700.000. Karena anak Pak Abdul mengalami kecelakaan, ia terpaksa meminjam uang lagi kepada Pak Bos. Nih, kira-kira gimana? Pak Abdul ini sudah punya hutang 700.000, terus dia mau minjam lagi 200.000. Sekarang berapa hutang Pak Abdul? Nah, gimana cara menyatakannya? Caranya, Pak Abdul dia sudah punya hutang 700.000, maka kita tulis negatif 700.000. Nah, dia ingin meminjam uang lagi sebesar 200.000, berarti ditambah, karena dia hutang maka nulisnya negatif. Negatif 700.000 ditambah negatif 200.000. Kira-kira hutangnya Pak Abdul ini semakin banyak atau semakin sedikit? Kalau dia sudah punya hutang 700.000, utang lagi dia 200.000. Tentunya hutangnya semakin banyak, sehingga hutang Pak Abdul adalah 900.000. Seperti itu. Nah, kamu bisa kan menggambarkan dalam garis bilangan. Nah, nanti garis bilangannya jangan 1, 2, 3, 4, 5. Jangan, nanti terlalu banyak kalau harus sampai 700.000. Kalau harus sampai dengan negatif 700.000. Nah, kamu caranya gini. Nanti garis bilangannya ini ya, kamu bikin 0
100.000, 200.000, 300.000, dan seterusnya. Nah, negatifnya juga sama. Negatif 100.000, negatif 200.000, negatif 300.000. Kayak gitu caranya ya. Nah, selanjutnya. Nomor 2, seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Kemudian, ikan tersebut kembali menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Nah, gambarlah pada garis bilangan posisi ikan dari mulai loncat sampai menyelam lagi. Tentukan selisih setiap ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba tersebut. Nah, nanti kamu gambar garis bilangannya, dia tidak mendatar tapi dia menurun ya, seperti itu ya. Nah, nanti di sini kamu bikin di sini adalah titik nolnya. Selanjutnya lagi, kalau ke atas dia nilainya positif. Kalau ke bawah dia nilainya negatif. Itu ya. Nah, gini. Ini kan adalah 0 ya. Ini adalah 0. Nah, yang di atas ini adalah positif, misalkan 1 meter. Nah, yang di bawah ini adalah negatif 1. Nah, nanti kamu akan gambarkan dalam garis bilangan. Nah, demikian cara mengerjakan soalnya. Baik, demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Selalu jaga kesehatan ya.